Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maxilianus Nicodemus, Associate Director Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas ini. Kita akan langsung sapa saja. Pak Maxi, selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Dev. Gimana kabarmu? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak Maxi, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik nih Pak, untuk indeks harga saham gabungan. Saat ini tekanannya semakin dalam Pak Maxi, tapi level 7.700-an masih mampu pertahankan. Secara intraday tadi sempat mencoba mendekati ke level 7.800-an. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, Mas Dev. So far memang kalau kita perhatikan Mas Dev, memang IHSG ini sudah mengalami kenaikan cukup tinggi begitu ya Mas Dev. Apalagi kalau kita perhatikan kan udah hampir sekitar 2 pekan begitu memang dia mengalami yang namanya ini Mas Dev ya, naik begitu. Tapi pun kalau kita perhatikan Mas Dev, memang sampai dengan saat ini bahwa sentimennya cukup positif. Yaitu apa? Adanya yang namanya halo Mas Dev, presiden baru begitu ya Mas Dev ya. Iya. Silakan dilanjutkan itu Pak. Di nomor 1. Lalu nomor 2 adalah pun kalau kita perhatikan kabinet juga jadi untuk salah satu poin yang sangat penting saat ini. Nah, pun kalau kita perhatikan Mas Dev, sampai dengan saat ini naiknya sudah cukup tinggi, dan memang pun kalau kita perhatikan butuhkan yang namanya koreksi, begitu Mas Dev. Jadi pun kalau kita perhatikan koreksinya ada, tapi masih dalam batas yang wajar, begitu Mas Dev. Oke, support mungkin yang bisa diperhatikan ataupun yang diwaspadai dengan koreksi cukup dalam hari ini? Oke, sampai dengan saat ini, kalau kita perhatikan Mas Dev, sebetulnya masih cukup kuat untuk bisa indeks yang namanya mengalami kenaikan. Asalkan dengan catatan supportnya jangan sampai tembus di bawah 7730. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan Mas Dev, sampai dengan saat ini adalah support yang cukup kuat sebetulnya Mas Dev. Bagi indeks kita, kalau dia mau pulih, semestinya dia mampu untuk mengalami namanya kenaikan begitu. Tapi kalau misalkan level 7730 ini tembus, ada kemungkinan dia akan kembali ke level 7580. Nah, tentu ini menjadi salah satu poin yang penting, dibutuhkan sentimen yang lebih kuat untuk ini. Karena kalau kita perhatikan sentimennya semua sudah mulai habis begitu Mas Dev. Bensinnya udah habis, jadi kita butuh bensin baru untuk bisa dorong indeks kita mengalami yang namanya kenaikan. Dan kalau kita perhatikan sentimen untuk berikutnya ada di bulan depan, yaitu ada yang namanya US untuk election, itu nomor 1. Nomor 2 adalah adanya pilkada. Nah, tentu ini menjadi salah satu 2 poin penting saat ini. Begitu Mas Dev. Untuk besok, jangka pendek saja Pak Maxi, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Pelemahan masih terus berlanjut atau mungkin sudah mulai terbatas, atau ada potensi pembalikan arah? Baik Mas Dev, jadi kalau kita perhatikan, kalau hari ini indeks kita bisa ditahan setidaknya di 7730, seharusnya besok masih ada ruang untuk mengalami penguatan, tapi tipis Mas Dev. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat secara teknikal analisa, ruang untuk koreksi itu cukup besar. 1 itu. Yang kedua adalah sentimennya juga sudah mulai habis. Bahkan kalau kita perhatikan nanti malam itu ada data ketenaga kerjaan yang kalau kita perhatikan sebetulnya akan cukup mengecewakan sedikit begitu ya. Cuman yang paling penting adalah the Fed Batch Book. Ini menjadi salah satu fokus kita nanti malam untuk menjelang indeks kita besok hari. Begitu Mas Dev. Baik, Pak Maxi, di tengah menunggu rilis data global, terutama data indikator ekonomi Amerika Serikat, rilis kinerja kuartal ketiga di 2024 tampaknya hari ini menjadi salah satu fokus, dan juga pada perdagangan kemarin karena beberapa saham perbankan big cap dan beberapa saham big cap di sektor lainnya ini sudah mulai merilis kinerja mereka. Saya mau ke
konsumer primer terlebih dahulu Pak, ada Unilever dan kebetulan juga Unilever listed ke Iya, Bursa Update kita untuk hari ini. Koreksinya iya. cukup dalam Pak. Secara intraday tadi sempat ke 2100. Paling tidak ini merupakan level terendah dalam 15 tahun terakhir. Ekspektasi sepertinya kinerja dari Unilever masih belum ada perbaikan yang signifikan sampai sejauh ini. Analisis Anda, Pak Maksi? Oke, Mas Dev. Jadi memang kalau kita bicara saham ini adalah salah satu saham mantan primadona sebetulnya, Mas Dev, kalau kita perhatikan begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan semakin kesini kok semakin kurang baik sahamnya. Begitu kan. Pun juga kalau kita lihat pun dengan per hari ini begitu ya, labanya lagi-lagi mengalami yang namanya kemungkinan. Bahkan kalau kita perhatikan turunnya juga cukup dalam 28,15%, kan begitu. Nah, ini menjadi salah satu perhatian. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini kalau kita bicara saham ini begitu ya, harga menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk orang itu bisa beli dan milih. Itu nomor satu. Nomor kedua, kalau kita lihat begitu ya, memang secara diversifikasi produk Unilever itu sangat banyak sebetulnya, tapi secara harga belum tentu begitu. Nah, itu yang kalau kita perhatikan pada akhirnya penjualan untuk bersihnya pun lagi-lagi mengalami yang namanya penurunan sebesar 10,12%. Tapi yang bikin kita agak sedikit was-was begitu ya Mas Dev, karena Ya. penjualan khususnya untuk domestik itu turun 9,89% dan pasar ekspornya lagi-lagi turun sebesar 17,45%. Hal ini yang membuat Uni harus bergerak lebih efektif, lebih efisien, khususnya dalam menetapkan target. Kenapa? Karena kalau tidak segera melakukan sesuatu, ini harga sahamnya akan terus mengalami penurunan, Mas Dev. Begitu. Baik. Secara teknikal, kemana arah Unilever selanjutnya, Pak? Setelah menyentuh di 2100 intraday terendahnya. Oke, sejauh ini kalau kita perhatikan ruangnya itu terbuka, tapi semestinya ya support kuatnya itu akan berada di level 2000. Ini menjadi salah satu critical point sebetulnya saat ini, Mas Dev, begitu. Tapi kalau misalkan tidak ada sentimen yang mampu untuk menopangnya, kalau tembus di bawah 2000, maka besar kemungkinan akan terus mengalami penurunan. Nah, pun kalau kita perhatikan sebetulnya secara teknikal, ruang dia untuk mengalami yang namanya koreksi masih sangat besar. Begitu, Mas Dev. Baik, belum direkomendasikan masuk begitu ya Pak. Kadang-kadang investor juga berpikiran nih harganya sudah murah nih, saatnya untuk masuk begitu loh. Tapi ternyata dari sisi teknikal downtrendnya masih cukup panjang perjalanan untuk Unilever ini. 2130 penutupan hari ini melemah di 8,58% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan juga pemirsa IDX Channel. Masih terkait dengan rilis kinerja Pak. Perbankan Big Cap beberapa sudah merilis kinerja mereka. BBCA sudah kemarin, hari ini masih melanjutkan penguatan meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Dengan 3 saham perbankan Big Cap lainnya cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Apakah Anda melihat pola pergerakan saham perbankan Big Cap hari kemarin dan hari ini merupakan ekspektasi akan rilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2024? Nomor satu pastinya begitu Mas Dev, karena kalau kita perhatikan kan saham banking khususnya bank-bank yang buku besar begitu ya memang sudah mengalami kenaikan yang cukup masif sebetulnya. Saat ini pun kalau kita perhatikan ada koreksi tapi seperti ditahan begitu Mas Dev. Nah, memang kalau kita perhatikan hari ini Bank BCA menjadi salah satu pionir lah ya begitu, karena kalau kita pun lihat pertumbuhan kreditnya itu naik 14,5%. Tidak hanya itu, korporasinya pun naik, konsumernya pun naik. Itu artinya BCA mampu mendeliver yang namanya peningkatan kredit. Pun juga kalau kita perhatikan sebetulnya KPR-nya bahkan naik sebanyak 10,7%. Begitupun juga dengan kredit kendaraan motornya yang juga naik 17,9%. Hal ini pun juga kalau kita lihat Mas Dev bahwa dia aktif untuk bikin event seperti katakanlah BCA Exporter Series, BCA Explore. Nah, ini menjadi salah satu
daya tarik begitu orang untuk bisa yang namanya melakukan kredit begitu Mas Ded Baik, ya. Pun juga kalau kita lihat sampai dengan ini gitu ya, event-event itu aja mampu untuk mengumpulkan 78 triliun. Tentu ini bukan angka yang main-main begitu Mas Ded. Jadi kami baik. pikir ini akan menjadi salah satu awal yang baik, tinggal kita tunggu Bank Mandiri, Bank BNI dan BBRI. Begitu. Oke, BBCA analisis secara teknikalnya Pak dengan penguatan hari ini, intraday hari ini sempat ke 10.800-an, Ya, Pak Maksi. BBCA sih kalau kita perhatikan juga kita tidak perlu khawatir sepertinya begitu ya Mas Dev, karena kalau kita lihat sahamnya masih cukup kuat untuk mengalami yang namanya kenaikan, tapi hati-hati ada potensi koreksi terbatas begitu Mas Dev. Jadi Ya, support kuatnya kami perhatikan berada di 10.500 dengan titik atasnya itu berada di 10.950. Jadi perhatikan juga apa volumenya, itu nomor satu. Yang nomor kedua, perhatikan potensi koreksinya, tapi secara fundamental dan sentimen kami perhatikan BBCA masih cukup kuat untuk bisa baik. mengalami kenaikan. Seperti Oke, itu, Mas Dev. dari BBCA langsung saja kita ke BMRI Pak. Hari ini tekanannya paling dalam bahkan sudah Cukup kembali kuat, meninggalkan level 7 Iya. ribuan. Apakah ini ada Iya. ekspektasi kinerja mereka akan mengalami sedikit perlambatan sehingga koreksi terjadi hari ini, support dan resistennya Pak Maksi? Baik Mas Dev, jadi kalau kita bicara BMR ini salah satu bank yang kita cukup nantikan sebetulnya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu saham yang topiknya kami sebetulnya bersanding dengan BBCA sebetulnya Mas Dev. Jadi kalau kita bicara BMRI, kami tentu berharap banyak dengan bank ini begitu ya. Kalau kita bilang ekspektasinya mungkin melambat, ada kemungkinan seperti itu, tapi akan terbatas. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan BNR ini salah satu bank yang cukup aktif, khususnya dari sisi kreditnya. Jadi sampai dengan saat ini level bawahnya, level yang cukup kuat itu berada di 6950 begitu. Kalau misalkan level ini tembus, besar kemungkinan dia akan mengalami penurunan setidaknya hingga berada di 6770. Jadi juga kita mesti perhatikan satu terkait dengan sentimen fundamental besok nanti begitu ya, minggu ini, dan juga yang kedua adalah potensi dia mengalami kenaikan seperti itu Mas Baik, Dev. ketika koreksi yang terjadi, ketika Unilever tadi belum direkomendasikan, melihat beberapa aspek yang belum berpihak begitu Pak. Nah bagaimana dengan posisi BMRI yang memang koreksi justru disarankan untuk beli biasanya? Rekomendasi Anda Betul. untuk BMRI? Beli pastinya Mas Dev begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kan secara fundamental dia kuat. Di level berapa Pak direkomendasikan untuk beli? Sebetulnya selama dia di bawah 7.000 itu menjadi salah satu level yang cukup menarik untuk beli. Baik. Tapi pun juga mesti kita perhatikan teman-teman semuanya, kalau tekanan koreksinya itu cukup besar, lebih baik wait and see untuk mengambil Oke. posisi. Karena kalau sampai level 6950 itu tembus, ada besar kemungkinan dia akan bermain di level 67 sampai dengan 69. Jadi perhatikan momentumnya, siapkan uangnya. Amunisi lah Mas Dev. Oke, baik. BMRI penutupan hari ini 6975 melemah di 1,41%. Pak Maksi, menarik, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah lebih dalam pemirsa, di mana melemah di 0,91%. Tapi level 7.700-an masih mampu dipertahankan, tepatnya di 7.716,549. Intraday tertinggi hari ini indeks harga saham gabungan mencoba menyentuh ke level psikologis selanjutnya di 7.800-an, namun masih tertunda karena tadi sempat di 7.794. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, posisi MNC 36 melemah di 0,73%, Jakarta Islamic Index tertekan cukup dalam di 1,24% dan LQ45 melemah di 0,79%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini ke grafis selanjutnya dipimpin oleh sektor teknologi pemirsa. Menguat di 0,30%, industri menguat tipis di 0,09%, kesehatan tertekan cukup dalam di 1,51%, dan properti juga melemah di 1,49%.
Selanjutnya saham-saham apa saja yang hari ini tetap melaju kencang di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan? Kita ke saham-saham top gainers pemirsa. MLPL ditutup menguat di 188, PTRO ditutup di zona hijau di 1.700, Toba hari ini juga menguat di 625 dan Buka dari teknologi juga menguat di Rp140 per sahamnya. Selanjutnya saham-saham hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Dari barang baku ada BRMS setelah naik signifikan, hari ini koreksi di 362, perbankan big cap BMRI sudah meninggalkan level 7 ribuan, tadi pun juga sempat kita ulas di 975. PANI setelah menembus level tertinggi beberapa kali dalam sepekan terakhir, hari ini koreksi di 14.200-an, sebelumnya PANI sempat ke 14.800-an pemirsa, dan terakhir PSAB hari ini juga dilanda profit taking yang cukup dalam, ditutup melemah di Rp320 per sahamnya. Updatean di penutupan perdagangan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.